Terima kasih telah berkenan mampir di channel ini. Pada pembahasan soal-soal tentang listrik kali ini, kita akan mulai dari halaman 173 buku paket ya Kemendikbud. Soal tentang ayo kita selesaikan. Soal nomor 1. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 dan 1,5 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Ada dua buah muatan A dan B. Kita gambar. Ini muatan A, kita beri simbol QA. Kemudian yang satu adalah muatan B, kita beri simbol QB. Masing-masing muatan A ini ya 2 kali 10 pangkat min 2 nilainya positif. B muatannya 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, nilainya juga positif. Berarti gaya yang terjadi ya, gaya kolom yang terjadi adalah gaya tolak menolak karena sama-sama positif. Nah, jadi kita gambarnya begini. Tolak menolak. Kita beri lambang saja ini FC, gaya kolom. Ini juga FC. Tentunya sama nilainya FC. Kemudian yang ditanyakan, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A? Jadi muatan A di sini itu mengalami medan listrik yang ditimbulkan oleh B. Nah, berarti di sini kita anggap di sini mengalami kuat medan yang disebabkan oleh muatan B. Kita namakan ini kuat medan di A, kita beri lambang EA berarti. Nah, ini kita rumuskan EA sama dengan F, ini maksudnya FC dibagi dengan muatan A. Maka kita bisa menghitung FC-nya diketahui ini. 3 kali 10 pangkat min 4. 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian dibagi QA. Nah, QA-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, 2 kali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah kolom. Sehingga diperoleh 3 dibagi 2 itu 1,5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 kalau pindah ke atas jadinya 10 pangkat 6. Sehingga kita jadikan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6. Nah, diperoleh di samping sini 1,5 kali 10 pangkat 6 min 4 jadinya 2. Satuannya adalah Newton per kolom. Nah, ini adalah besar medan listrik yang dirasakan oleh muatan A, penyebabnya adalah muatan B. Nah, kalau nanti ada juga, kalau soalnya begini, misalkan ini QA, yang sini QB begitu. Nah, tapi yang diketahui tidak F-nya, tidak gaya kolom. Yang diketahui QA, QB dan jaraknya begini, R-nya.
Ini misalkan R. Nah, kalau yang ditanyakan berapa, sama pertanyaannya. Berapakah kuat medan listrik yang dirasakan muatan A yang dirasakan ini? Jadi EA yang dirasakan di A, penyebabnya adalah muatan B. Nah, berapa EA-nya? Nah, kalau soalnya begini, yang diketahui R-nya, maka kita tidak bisa menggunakan rumus R. Karena belum diketahui. Tapi kita bisa menurunkan persamaan dari rumus ini. Kita bisa turunkan dari persamaan ini. Nah, kita coba sekarang. Kita turunkan dari persamaan itu. Jadi rumusnya adalah EA sama dengan FC boleh per QA. Nah, seperti ini kan rumusnya. Nah, ini kita bisa uraikan. F itu kan rumusnya K QA QB per R kuadrat. Nah, kan begitu ya rumusnya F ya. Dibagi sekarang dibagi dengan QA. Maka ini bisa kita coret. Yang dicoret yang mana? Tentunya QA. Bisa dicoret. Kalau kamu bingung, ini bisa diuraikan begini kan. K QA QB per R kuadrat. Ini kan per QA. Nah, per itu kan bagi. Bagi itu bisa dirubah jadi kali, tapi ini kan QA per 1 artinya. Dibalik satunya di atas per QA, kan begitu. Nah, makanya QA-nya bisa dicoret. Nah, ini kalau asal usulnya ya. Jadi kamu bisa langsung dicoret. Kalau sudah mudeng, dicoret saja nih QA dicoret dengan QA ini. Nah, ini kalau belum paham ini, kamu bisa melihat ini asalnya seperti ini. Itu. Nah, berarti kita lanjut sekarang. Jadinya bagaimana? Jadinya tinggallah K QB per R kuadrat. Nah, ini jadinya. Ini EA. Nah, berarti kan kuat medan listrik yang dialami atau dirasakan muatan A di sini, yang dialami muatan A, yang dirasakan muatan A, penyebabnya adalah muatan B, itu bisa menggunakan dua rumus. Ini rumus yang pertama itu ini yang pertama, rumus yang kedua itu ini yang kedua. Ini saling tarik. Bisa ini. Yang nomor 1 itu pakai F-nya F, gaya kolom. Yang nomor 2, nah itu kalau yang diketahui ada jaraknya, R-nya. Lain kan rumusnya. Yang nomor 1 yang digunakan tuh Q-nya QA, sedangkan yang rumus kedua yang digunakan Q-nya malah QB. Nah, itu. Jadi bisa pakai rumus kedua-duanya disesuaikan dengan soalnya, yang diketahui apanya, yang ditanyakan apanya, begitu. Oke, sekarang nomor 2. Pada percobaan 2 buah balon bermuatan yang didekatkan. Jadi ada percobaan 2 balon yang bermuatan tentunya ya, didekatkan. Gaya tolak-menolak kedua balon akan semakin besar jika posisi kedua balon tersebut semakin didekatkan. Jadi maksudnya begini, ada percobaan 2 balon. Ini gayanya tolak-menolak. Maka balonnya berarti sama kan? Hijau sama hijau itu aja. Hijau sama hijau. Ini tolak-menolak, berarti ini gayanya ini didorong ke sana, ini juga ke sana. Ini kita kasih lambang F gitu ya, tolak menolak F. Kita anggap F1 gitu ya, F1. Kedua balon ini akan semakin besar gaya tolaknya. Gaya tolaknya semakin besar jika semakin didekatkan. Nah, berarti kalau balon ini didekatkan, misalkan jadi sekian ya sekarang. Jadi sekian. Nah, berarti ini kita misalkan mula-mula ini misalkan jaraknya misalkan 5 cm gitu. 5 cm.
Terus sekarang didekatkan menjadi 1 cm. Nah, ini pertanyaannya apa tuh ini? Pertanyaannya, dapatkah kamu menunjukkan sketsa atau gambar peristiwa tersebut? Nah, ini kita gambar ya, pas ya. Sketsanya atau gambarnya seperti ini. Jadi ini ada 2 balon ya. Jaraknya mula-mula misalkan ya, ini jaraknya kan misalkan kan 5 cm kan, terus didekatkan. Nanti gayanya ini kan tetap gaya tolak. Ini tetap F. Nah, tetap tolak menolak kan ya. Tapi ternyata gaya tolaknya tuh menjadi semakin besar ya, semakin besar. Berarti kalau yang pertama itu gayanya adalah F1, maka yang kedua kita anggap gayanya itu jadi F2. Nah, menurut cerita ini kan F2-nya, gaya tolak menolaknya sekarang kan lebih besar dari F1. Kan begini kalau digambar. Apakah betulkah pernyataan ini? Apakah betul F2-nya lebih besar dari F1? Gaya tolak menolaknya sekarang lebih besar daripada gaya tolak menolak yang semula? Nah, kita buktikan. Nah, kita ingat bahwa rumusnya F itu, kita anggap F1 ya dulu ya. Rumusnya kan K. Q. Nah, ini anggap ini Q1, ini Q2. Sama ini juga Q1, ini Q2. Nah, ini Q1, Q2 rumusnya F ya, per R kuadrat. Nah, untuk F1 jadi kita masukkan K Q1 Q2 per R2 R1 ya. Berarti ini R1-nya yang atas berarti kan. Nah, 5 kuadrat ya. Ini kita tidak usah kita rubah sentinya, ini kan hanya untuk perbandingan. Berarti hasilnya adalah K Q1 Q2 per 5 kuadrat itu berapa? 25. Ya, ini F1. Nah, kalau F2 berarti bagaimana? Kalau F2 ya berarti K Q1 Q2 per R-nya berapa? R-nya kan 1. R-nya 1, berarti ini 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Nah, sekarang kamu bisa bedakan. Kira-kira besar mana? F1 itu ini ya, F1 itu ini F1 nilainya, ini F2. Nah, jadi F2 ini kan dibagi 1 kan tetap, berarti nilainya F2 itu K Q1 Q2, ini F2. Jadi ini F2. Sedangkan F1 itu K Q1 Q2 dibagi 25. Jadi yang atas itu dibagi 25, yang bawah tidak dibagi. Berarti nilainya besar mana tentunya? Ya tentunya besar yang F2, maka terbuktilah bahwa F2 itu lebih besar daripada F1. Ya kan? Yang F2 itu tidak dibagi 25 kok, yang F1 dibagi 25. Misalkan nilai K1 Q2 itu misalkan nilainya 50 misalkan ya. Berarti yang F1 berapa nilai? Ya kan 50 dibagi 25. Hasilnya 2. Kalau yang ini hasilnya 50. Nah, itu kan besar F2. Itu ya maksudnya. Nah, kita tebalkan biar kelihatan. Jadi nilai tadi kan hanya misalkan, kan hanya kita mau membandingkan. Berarti yang F1 nilainya itu 2 Newton dan F2 nilainya 50 Newton. Sudah terbukti bahwa kalau didekatkan gaya tolaknya atau gaya tariknya semakin besar. Oke, kita lanjut sekarang nomor, kita cari lagi ya soal. Nah, ini di halaman apa ini? Kita lihat halaman 176. Di halaman 176. Soal ayo kita diskusikan. Ayo kita diskusikan. Oke, nomor 1. Jika ada 2 benda bermuatan listrik seperti 4 gambar berikut. Nah, ada 2 benda bermuatan nih, yaitu benda A dan benda B untuk yang A. Dan yang lain B, C, D juga sama, bendanya 2. Terus, manakah yang memiliki beda potensial lebih besar? Maksudnya, antara A, B,
CD itu yang beda potensialnya antara benda A dan B besar yang mana? Nah, kita lihat satu persatu, kita hitung beda potensial. Beda potensial yang poin A. Beda potensialnya kita lihat. Yang benda A ini namanya potensialnya nih ya, plus. Ini namanya potensialnya. Plus. Berarti ini artinya potensial benda A adalah plus 2. Nah, plus 2 itu biasa ditulis 2 begitu saja. Jadi kalau plus tuh nggak usah ditulis plusnya, tapi kalau min ditulis minnya. Jadi yang B itu potensialnya atau muatannya lah ya. Muatannya min 2. Nah, kalau min kita tulis min 2. Oke. Sedangkan yang B ini muatannya adalah plus 2 atau 2 begitu. Yang B plus 4 atau 4. Nah, kemudian yang C adalah min 1. Yang A ya, yang B ada 8, berarti min 8 muatannya. Yang ini, yang D, ini min 2 sama min 2. Nah, sekarang yang A dulu, poin A. Poin A ini beda potensialnya antara benda A dan B. Berapa bedanya? Kalau nyari beda, itu berarti kita cari selisihnya. Kalau mencari selisih, itu berarti yang tinggi kurangi yang rendah. Nah, berarti 2, yang tinggi kan 2. 2 dikurangi min 2. Dikurangi min 2. 2 min 2. Hasilnya adalah, ini kan sama saja dengan 2. Min itu artinya plus ya, plus 2. Sama dengan 4. Nah, 4. Berarti beda potensialnya 4. Kemudian yang B, ini 2, yang 1 4. Berarti beda potensialnya adalah 4, yang besar 4 kurangi yang kecil 2. Hasilnya adalah 2. Nah, ini 2. Sekarang yang C, beda potensialnya adalah yang besar mana, min 1 dan min 8 besar mana? Sebenarnya tidak nyari besar kecil ya, yang kita cari adalah selisihnya. Jadi boleh saja dibalik juga boleh. Nah, besarnya besar min 1 tentunya ya. Kita tulis saja min 1 min yang mesti dikurangi. Min berapa? Min 8. Hasilnya adalah min 1 min plus ya, plus 8. Min 1 plus 8 ya sama dengan utang 1 ditambah 8. Ya berarti masih sisa kan? Sisanya 7, jadi hasilnya adalah 7. Yang D, min 2 min 2. Nah, berarti kan min 2 min 2. Hasilnya min 2 plus 2. Utang 2 dikasih 2, berarti tinggalan 0. Nah, kita bisa lihat bahwa beda potensialnya paling besar adalah yang ini, yang C, karena hasilnya adalah 7. Ini paling besar beda potensialnya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Jika selisih potensial antara benda A dan B cukup besar, misalkan tadi ya 7 ya, maka akan terjadi loncatan muatan listrik. Jadi akan terjadi aliran elektron ya, dari benda mana ke benda mana loncatan elektronnya. Tentunya elektronnya melompat dari ini untuk yang C ya, berarti dari B ke A, karena B-nya lebih banyak elektronnya, jadinya elektronnya B itu pindah ke A, seperti ini ya. Maka jadi jawabannya ya, nomor 2 jawabannya adalah, kita tulis di sini ya jawabannya kita langsung jawab, loncatan elektron terjadi dari, itu ya jawabnya, dari mana ke mana, berarti dari ya, langsung ya, dari benda yang muatannya elektron, dari benda yang muatan elektronnya banyak ke benda
yang elektronnya sedikit. Nah, atau dengan kata lain ya, kata lainnya adalah dari potensial. Kalau elektronnya banyak, itu potensialnya kan makin kecil ya, min ya. Elektronnya itu kan min, berarti potensial rendah. Dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, begitu kalimatnya. Jadi nomor 2 jawabannya boleh atas, boleh yang bawah. Sekarang yang nomor 3. Apa yang terjadi apabila benda A dan B memiliki elektron yang sama? Seperti yang D ini. Sama, ini min 2 nih, yang ini juga min 2. Apakah ada perbedaan elektron? Tidak. Kan sudah seimbang. Nah, maka jawabannya gampang tidak. Nah, tidak, karena sudah seimbang. Kita lanjut sekarang nomor halaman berikutnya, kita cari. Nah, ini contohnya. Ini sekarang ayo kita selesaikan halaman 177. Soal nomor 1. Bila potensial antara dua titik pada kawat pengantar sebesar jadi beda potensialnya 9 volt. Ini berarti beda potensial itu lambangnya V ya. Voltase. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan? Berarti yang ditanyakan berapakah energi listrik? Berarti yang ditanyakan ini pertanyaannya. Tanda tanya. Untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom. Nah, ini muatannya. Muatan itu Q. Ya kan sudah hafal toh? Q muatan. Nah, yang ditanyakan energi ya. Energi itu apa lambangnya? Gitu. Oke, kita tuliskan biar lebih rapi. Tuliskan saja diketahui gitu ya, diketahui. Berarti ini ya, V. Beda potensial tuh V sama dengan 9 volt. Kemudian muatan Q ya, Q sama dengan 30 kolom. Pertanyaannya apa yang ditanyakan ya? Ditanyakan adalah energi itu kerja, work ya, berarti lambangnya adalah W nya berapa. Nah, kita jadinya sudah hafal rumusnya ya, jawab. Rumusnya adalah WQV ya, rumusnya WQV. Nah, gampang hafal WQV gitu aja rumusnya. Kita lihat satuannya sudah setara ya, kolom sudah pas, jadi langsung dimasukkan. Q-nya 30 kolom kali V-nya 9 volt. Hasilnya adalah 270 kolom volt. Nah, kolom volt itu podo karo satuan dari energi itu apa? Joule atau J. Ini ketemunya 270 Joule. Itu ya. Jadi maksudnya, kalau belum tahu maksudnya soal, kan ini ada kawat penghantar. Ini titik A misalkan ya, ini titik B. Nah, titik A dan titik B kan ada beda potensialnya, bedanya 9 volt. Beda 9 volt itu bisa saja yang A itu misalkan 2, ya potensialnya 2, yang B berarti 11. Nah, itu kan selisihnya 9. Nah, ini berarti beda potensialnya 9 volt namanya. Nah, untuk memindahkan muatan dari titik B ke A, ya, B ke A, ini dari muatan apa ini, positif apa negatif, memindahkan muatan sebesar 30 kolom. Nah, ini tidak ada keterangan positif negatif ya, hanya muatan saja. Misalkan dari B dipindah ke A gitu ya, kan ada muatannya di B. Kalau muatan positif ya B lebih banyak, kalau muatan negatif ya yang A yang lebih banyak. Nah, ini untuk memindahkan muatannya butuh energi, begitu ya. Butuh energi. Nah, energinya disuruh menghitung. Nah, ketemunya ini sudah kita hitung.
Nomor selanjutnya, nomor 2 sekarang. Nomor 2, jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah, nah ini jumlah muatan. Kalau muatan berarti kita tulis apa? Harus diketahui ya. Diketahui muatan tuh lambangnya Ki kuak ya. Ki-nya 15 kolom. Kemudian jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung rangkaian listrik adalah, nah ini energinya, itu 45 Joule. Energi tadi adalah W ya, kerja W-nya 45 Joule. Yang ditanyakan apa? Ini berapa beda potensial. Beda potensial itu voltase V. Jadi ditanyakan adalah V-nya berapa. Jawab pakai rumus awalnya apa ya, W Q V, kita hafalkan itu aja. Kalau yang ditanyakan V-nya, V sama dengan berarti apa, W per Q, W-nya adalah 45 Joule dibagi dengan Q-nya 15 kolom, maka hasilnya adalah 3 volt ya, 3 volt. Oke, lanjut cari soal lagi. Nampaknya langsung uji kompetensi ya, uji kompetensi nomor 1 ya, kompetensi. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan di titik karena, nah kita tentunya yang perlu kita ingat ya, yang digosok itu di soal tuh biasanya plastik ya, penggaris plastik dengan kain wol, atau kalau tidak ini ya kain sutra dengan kaca gitu ya. Soalnya itu jadi kita ingat, kalau plastik dengan kain wol mesti plastiknya bermuatan negatif. Nah, plastik bermuatan negatif. Kenapa kok plastik bermuatan negatif? Kenapa plastik bermuatan negatif? Berarti plastik menjadi bermuatan negatif karena apa? Semula kan mestinya netral ya. Semula itu, jadi kalau kita gambar ini misalkan penggaris plastik, mulanya kan netral. Netral tuh min dan plusnya sama. Sama, terus digosokkan dengan kain wol. Ini juga sama, min dan plusnya misalkan sama karena netral. Nah, kalau digosokkan ternyata nanti yang penggarisnya itu nanti jadi bermuatan negatif. Berarti negatifnya dia nanti bisa bertambah, misalkan jadi 5. Nah, ya kan? Nah, kok bisa yang penggaris plastik negatif? Nah, nanti kamu bisa lihat di urutan tribolistik gitu loh ya, urutan deret tribolistik. Nah, kenapa penggaris muatannya negatif? Nah, berarti ada elektron dari wol ini yang pindah ke sini. Ya, pindah berapa ini? Yang pindah berarti 2. Ke sini 2. Nah, begitu ya. Jadinya 5 min. Jadi kalau 5, tadi kan plusnya dia kan punya plus 3. Punya plus 3. Nah, punya plus 3. Nah, karena penggaris plastik ini elektronnya lebih banyak, maka dikatakan dia bermuatan negatif. Nah,
Nah, protonnya bagaimana? Protonnya tidak berpindah. Proton kan tidak bisa pindah. Yang pindah itu elektronnya, muatan negatifnya yang pindah. Nah, jadi jawabannya kita pilih sekarang. Nah, berarti pilihannya antara A, ya, kan muatan negatif, atau D. Nah, yang A, negatif. Muatan negatif dari kain bol pindah ke plastik. Nah, betul ini ya, betul. Yang D bagaimana? Negatif. Muatan positif dari penggaris plastik pindah. Nah, salah. Karena muatan positif kan tidak bisa pindah. Nah, jadi jawabannya D ya. Oh, kok D? A maksudnya. Ini salah berarti. Nomor 2. Muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Nah, kita lihat saja yang muatan atau benda yang punya muatan. Kita lihat yang mana yang diketahui muatannya. Yang D kan, ya ini D. D itu diketahui muatannya positif. Nah, nanti kita tuliskan begini sekarang. A, B, C, D. D itu positif. Nah, D dikaitkan dengan mana? Oh, D dikaitkan dengan C apa? Menolak. C itu menolak D. Berarti C dan D karena tolak menolak berarti sejenis. Ya, kalau sejenis kan tolak menolak. Berarti kalau D positif, C tentunya positif. Nah, kan tolak menolak. Terus yang B dikaitkan dengan apa? B dikaitkan dengan C. Ada hubungannya enggak? Oh, tidak ada. Yang ada itu A dengan B. A dengan B menolak. Kemudian ia menolaknya. Kemudian A dengan C. Lah ini A dengan C. A dengan C apa hubungan? Menarik. A itu menarik C. A menarik C. A menarik C. Kita lihat. C-nya kan positif. A menarik C. Berarti A dengan C itu berlawanan jenis. Berarti A itu negatif. Nah, sekarang tinggal B. Nah, B dengan A hubungan apa? Nah, A menolak B. Nah, menolak berarti A dan B itu sejenis. Berarti B-nya juga negatif. Nah, kesimpulannya A min, B min, C plus, D plus. A min mana? A min ini atau ini. A min, B min. Nah, ini benar. Yang ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Fungsi elektroskop untuk fungsi elektroskop untuk nah, kita bahas sedikit tentang elektroskop. Nah, elektroskop awalnya netral ya, netral misalkan ini. Nah, elektroskop netral itu begini, misalkan ini plusnya 2 yang atas. Kemudian juga ada minnya di sini min, di sini min. Nah, yang bawah juga begitu. Ada min, ada plus. Begini ya. Kita lihat ini plus ini min gitu ya. Nah, ini netral ya kan, netral. Jumlahnya plus min sama. Kalau ada benda yang netral itu berarti ya plus dan minnya sama, didekatkan, maka tidak pengaruh. Ya, tidak pengaruh, tidak mempengaruhi. Karena sudah saling menarik di benda ini ya. Nah, beda kalau yang didekatan itu muatannya benda bermuatan. Nah, misalkan ini benda bermuatan negatif. Nah, kalau yang didekatan benda bermuatan, maka pada kepala elektroskop muatannya akan terjadi namanya induksi ya. Induksi. Nah, terjadi pemisahan. Jadi karena benda yang mendekati itu muatannya negatif, maka di kepala elektroskop nanti akan mengumpul muatan yang ditarik oleh negatif. Nah, muatan apa itu? Muatan positif. Ya kan? Muatan positif. Jadi jadinya begini nanti. Positifnya ngumpul di atas, di sini. Nah, sedangkan negatifnya lari ke bawah. Nah, jadinya
Ini kan ini bendanya muatannya negatif. Muatan negatif kan menarik positif. Nah, yang positif ditarik, yang negatif di kepala tadi ini lari ke bawah. Nah, lari ke bawah. Yang positifnya ke atas ya, misalkan begini ya. Nah, yang negatif turun ke bawah. Ini namanya terjadi induksi ya. Induksi listrik. Jadi pemisahan muatan ya. Nah, karena di daun ya, di bawah itu namanya daun ya. Karena di daun itu mengumpul muatan-muatan yang sejenis, maka daunnya akan tolak menolak ya antar daun satu dengan satunya. Nah, ini terjadi daunnya akan membuka namanya, membuka atau mekar. Nah, ini jadi kelihatan. Jadi kalau ada benda bermuatan didekatkan di elektroskop, maka daunnya nanti bisa menandai kalau daunnya mekar seperti ini, oh berarti benda yang didekatkan bermuatan. Tapi kalau daunnya tidak mekar, tidak membuka, tetap saja berarti bendanya yang didekatkan tidak bermuatan. Begitu ya. Nah, ini kalau itu ya urutannya. Sehingga yang nomor 3, fungsi elektroskop itu apa ya? Untuk mengetahui ada tidaknya muatan pada sebuah benda. Jadi jawabannya A. Jadi kalau didekatkan kok bendanya bermuatan, nanti ada tandanya daun elektroskopnya akan mekar gitu. Nomor 4 sekarang, dua buah muatan Xi, berarti muatannya Xi dan Q ya, berarti terpisah jarak R. Gaya memiliki gaya kolom sebesar F. Jadi ada dua muatan ya Xi ya. Ini ada muatan Xi, ini juga muatannya Xi begitu. Sama-sama Xi. Terpisah sejauh R, ini terpisah sejauh R. Terpisah sejauh R. Memiliki gaya kolom sebesar F. Nah, gaya kolomnya tarik menarik apa tolak menolak nih? Belum tahu ya, karena tidak ada keterangan muatannya negatif atau positif. Tapi kalau dari ini kita bisa mengira-ngira kalau muatannya Q ini berarti dianggap sejenis ya, kan sama-sama Q. Tidak ada Q negatif, tidak ada Q positif, berarti kita anggap yang ini juga positif, yang kiri juga positif, yang ini positif, yang ini juga positif. Maka gaya kolomnya adalah tarik-menarik. Ini ditarik ke sana, ini juga ketarik ke sana. Gayanya kita tuliskan, gaya tarik-menariknya misalkan kita beri lambang F gitu kan ya. Nah, kemudian diubah. Nah, diubah apa? Jaraknya. Jaraknya semula kan R, diubah menjadi 2 kali R, 2 kali jarak semula. Jadi semula ini R, ya sekarang dirubah. Tadi bendanya ini di sini, tadi sekian, sekarang dirubah jadi 2 kali, berarti sekian ya. Jaraknya jadi begini. Ini V, ini. Nah, 2 kali toh. Ini R-nya. R-nya jadi 2R. Nah, oke kan begitu. Kira-kira bagaimana kalau bendanya jaraknya dijauhkan, gaya tariknya apakah masih kuat seperti tadi? Nah, nanti kita coba kita cari. Jadi kalau jarak dijauhkan, ini juga kita anggap punya gaya tarik F. Nah, biar beda, ini kita anggap gaya tariknya sekarang ya, atau gaya kolom sekarang kita tulis F2. Jadi yang tadi kita kasih tanda F1. Jadi ini ada bedanya. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya kolom yang dialami menjadi, nah gaya kolomnya sekarang ini loh. Nah, sekarang itu berapa? F2-nya berapanya gaya kolom yang semula. Kira-kira tambah apa berkurang? Itu aja. Kira-kira tambah apa berkurang? Gaya tariknya makin kecil atau makin besar? Makin ke kecil. Kan jaraknya makin jauh. Tarikannya juga makin kecil. Berarti pilihannya kalau tidak B, ya D. Oh, maksudnya kalau tidak C ya D. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat rumusnya, kita ingat rumusnya apa atau rumusnya? Rumusnya kan ini ya, sini F sama dengan K Q 1. Ini sama ya Q-nya, sama-sama Q ya, berarti ini
kaki kali Q kan begitu per R kuadrat. Karena Q nya sama ya K Q kuadrat per R itu. Ini rumusnya F kan ini. Nah, untuk yang kasus pertama, kasus ini berarti kita lihat F1 nya jadinya apa? F1 sama dengan K Q kuadrat ya, Q kali Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, sedangkan yang untuk F2 yang ini ya, F2 ini, F2-nya berarti apa? F2 sama dengan K Q, sama atau Q-nya masih tetap nggak dirubah ya, berarti Q kuadrat per R-nya kan berubah. R-nya berapa? 2R. Berarti R-nya diganti dengan 2R. Ingat, rumusnya ada kuadratnya ini ya. Berarti ini juga dikuadratkan. Yang dikuadratkan bukan R-nya saja, tapi 2-nya juga kan ini jari-jarinya kan 2R. Nah, dikurung begini jadinya. Maka akhirnya jadilah K Q kuadrat per 2 kuadrat 4. R kuadrat. Nah inilah F2-nya, ketemunya ini. Sekarang F1 itu ini, nah itu kan ini. Nah, ini F2, ini kita bisa melingkar. K, ini kita lingkari seperti ini. Nah, sama enggak yang saya lingkar ini? Yang kiri dan kanan. Sama kan? Yang kiri K kuadrat per R kuadrat, yang kanan K kuadrat per R kuadrat. Ya kan? Nah, ini bisa kita tuliskan. Nah, ini nulisnya jadi begini sekarang. Ini saya ganti dengan F1, ya kan? Ini kan F1 sama kan? Nah, berarti kita nulisnya ini 4-nya tetap di bawah. Begini. Nah, ini jadinya 1/4. Ini kita ganti F1. Jadi F2 sama dengan 1/4 F1. Itu ya jawabannya. Jadi jawabannya D. Ini cara kalau menghitung dengan rumus. Kalau tanpa rumus saya kira juga bisa nih. Kalau jaraknya dirubah jadi 2 kalinya, nah hubungannya gaya kolom dengan jarak kan berbanding terbalik dengan kuadratnya. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jaraknya kan berubah 2 kali ya dikuadratkan. Jadi jaraknya jadi 1/4 kalinya. Kalau 4 kali kan jadi lebih besar kan tidak mungkin, berarti kita pilih yang 1/4. Oke, nomor berikutnya nomor 5. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah, berarti ini gaya kolomnya ya, berarti F-nya. Kemudian jika besar muatan B, ini muatan B, berarti Q ya, QB. Maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B, nah, yang dirasakan oleh muatan B, ya berarti tinggal saja besar muatan maka besar kuat medan itu E. Kuat medan yang dirasakan oleh B adalah F dibagi dengan VP sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb sama dengan 7 bagi 2 itu 3,5 kali 10 pangkat min 6 naik jadi 10 pangkat 6, jadinya 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 6 naik jadi 6 gitu. Nah, jadinya 3,5 kali 10 pangkat 6 kurang 4 tuh 2, 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu kan 100, sama dengan 3,5 kali 100 sama dengan 3,5 kali 100 ya 350. Satuannya Newton per Coulomb. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Perhatikan gambar. Gambar muatan A dan muatan B. Muatan A ini berapa? Plus 3 ya, 3. Muatan B min 3.
Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan Birch yang benar adalah muatan A memiliki potensi listrik yang lebih besar daripada muatan B. Mesti ya, A itu muatannya lebih besar, ini plus saja, plus 3 dengan min 3 ya besar ini ya, berarti lebih besar. Jadi A itu betul. Itu yang lain tentunya salah. Nomor 7. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah menghantarkan rangsang listrik. Nah, ini di fase amilase hidrogen enggak ya, yang betul ini FD. Neurotransmitter. Yang 8. Akson atau neurit berfungsi untuk akson itu yang panjang ya. Jadi kalau ini gambar neuron begini. Begini ya. Ini berarti yang di sini ini, yang ini serabut pendek ini namanya dendrit. Yang ini berarti badan sel. Nah, yang inilah neurit serabut panjang. Nama lainnya adalah akson. Nah, fungsinya untuk apa neurit? Ya, tentunya rangsangan kan datang, yang menerima kan ini dendrit ya, dendrit rangsangan datang dari luar, diterima dendrit, masuk ke badan, sini badan sel, kemudian disampaikan ke sel yang lain. Di sini ada sel yang nyambung dengan itu, berhubungan dengan sel yang lain. Jadi neurit fungsinya menyampaikan rangsang impuls dari badan sel dibawa ke sel yang lain. Nah, gitu ya. Jadinya jawabannya meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. C jawabannya. Nomor 9, perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa? Sel saraf atau nama lainnya adalah neuron. Neuron itu sel saraf ya. Ini gambarnya begini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nomor 1 itu apa? Dendrit. Nomor 2 itu badan sel. Nomor 3 itu apa? Neurit atau akson. Nomor 4 apa? Nah, yang bagian sel saraf kan yang jelas nih, dendrit, neurit, dan badan sel. Nah, yang nomor 4 itu celahnya ya, namanya nodus Ranvier ya. Nodus Ranvier ini nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini fungsinya apa sekarang? Pertanyaan, bagian pada sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Nah, tarik-menarik ya berarti nomor 4 kan ya, tarik-menarik. Karena yang nomor 1 tadi fungsinya menerima rangsang dari luar, impuls dari luar. Yang 2 itu mengolah, ya, koordinasi. Yang nomor 3 adalah menyampaikan ke sel saraf yang lain. Jadi yang nomor 4 itu ada fungsinya adalah untuk tarik-menarik muatan. Jadi jawabannya adalah 4D ya. Nomor 10. Berbagai hewan memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik, umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai, nah berarti ini yang C, elektroreseptor. Saraf penerima rangsang listrik. Reseptor itu kan penerima elektrolistrik, penerima rangsang listrik namanya. Kalau yang elektroplex itu yang menghasilkan muatan positif negatif pada ikan itu ya belalai gajah ya, itu elektroplex. Kalau neurotransmitter yang tadi zat kimia yang berfungsi tadi ya di atas. Sekarang yang B, nomor 1, perhatikan ilustrasi sebuah elektroskop netral berikut. Nah, ini elektroskop netral, ada kepala, ada lehernya, kemudian ada daun. Ini leher atau badan ya. Kemudian daun elektroskop ini. Yang bawah ini daun elektroskop. Nah, pertanyaannya,
Apabila elektrod tersebut didekati oleh benda bermuatan negatif, apa yang terjadi? Nah, tadi sudah kita bahaskan ya, bisa dilihat yang tadi kalau ini didekati benda bermuatan negatif. Nah, kita kasih ya negatif misalkan minnya 3, wis negatifnya 3. Yang terjadi apa? Yang terjadi muatan negatif ini lari ke bawah. Yang negatif lari ke bawah. Nah, yang positif naik semua ya, naik karena mendekati ini. Mendekati. Yang negatif ke bawah karena apa? Ditolak, ya kan, ditolak. Nah, pertanyaannya terusnya apa? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, berarti karena negatifnya ke bawah, jadi negatifnya kan bertambah ini. Muatan negatifnya bertambah. Ini kan dianggap netral, jadinya nanti begini. Nah, jadinya begini. Ini akan mekar begini, membuka. Kenapa? Karena kan negatifnya yang atas itu turun ke bawah. Ini turun ke sini, turun ke sini. Nah, jadi kalau kita gambar semua negatifnya di sini jadi berapa? 4 ya. 4 ya, 3 tambah 1. Ini ganjil tapi nggak apa-apa, yang ini berarti tambah 3 tambah 1 wis sama-sama 4. Padahal plusnya naik ya tentunya, plusnya jadi di atas kayak begini ya, plusnya naik. Kalau kita anggap naik semua nggak apa-apa lah, kita anggap naik semua karena ditarik oleh muatan negatif. Nah, yang negatif turun semua. Nah, karena di bawah itu di daun itu muatannya sejenis. Nah, karena muatan jenis sama-sama negatif ya. Nah, kalau tadi kan netral, sehingga daunnya menutup. Kalau ini karena sama-sama negatif, tolak menolak jadinya mekar ya, membuka. Jadi jawabannya adalah daun elektroskop membuka. Itu ya jawabannya. Karena ditambah aja karena berisi muatan negatif atau muatan yang sejenis. Tolak menolak. Oke, nomor 2. Dua buah muatan masing-masing. Hitungan muatan masing-masing Q1 sekian, Q2 sekian, terpisah jauh. Nah, ini kita tulis saja, langsung diketahui begitu ya. Cepat diketahui. Q1 sama dengan 4 mikrokolom. 4 mikrokolom tuh 1 mikro itu kan 10 pangkat min 6. Jadi kalau 4 ya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom ya, jadikan kolom dulu. Keduanya berarti 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian terpisah pada jarak 60 cm, berarti R-nya jaraknya. R itu 60 cm. Nah, 60 cm itu harus jadikan meter. Cm ke meter itu dibagi 100 kan? Dibagi 100 ya. Jadi 60 dibagi 100 itu podo karo kali 10 pangkat min 2 meter ya. Min 2, 10 pangkat min 2 kan podo karo 1 per 100. Nah, itu ya caranya. Jadinya ini 60 kali 10 pangkat min 2. 60 nolnya dikasihkan min 2 jadinya 6 kali 10 pangkat, nah, nolnya diberikan utang. Ini kan yang 10 pangkat min 2 kan utang 01 ya, nolnya yang 60 dikasihkan ke min 2 jadinya tinggal min 1 meter. Nah, ini terus K nya diketahui itu, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Pertanyaannya tentukan besar gaya yang terjadi. Berarti ditanyakan F-nya ya, berapa gaya kolomnya. Nah, rumusnya kita langsung aja
Masukkan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 6 kali 8 10 pangkat min 6 dibagi R nya 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti dikurung kuadrat. Nah, hasilnya di atas kita tulis 9 kali 4 kali 8 kali 10 pangkat. Nah, 10 pangkatnya itu ditambahkan saja ya. 9 tambah min 6 berarti 3 tambah min 6, 3 min 6 min 3. Jadi 10 pangkat min 3 itu dibagi dengan 6 pangkat 2 36 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 berarti pangkat dipangkatkan dikalikan jadinya 10 pangkat min 1 kali 2 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 sama dengan, nah 9 kali 4 36 ini 36 dicoret. Nah, tinggallah 8 ya kan, 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat min 2 nya naik jadi pangkat 2 jadi 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 jadi naik jadi pangkatnya jadi plus sama dengan 8 10 pangkat min 1 10 pangkat min 1 itu podo karo 0,8 satuannya Newton. Inilah gaya kolomnya. Oke, nomor 3 sekarang. Gaya kolom yang dialami dua muatan adalah ini gaya kolomnya ini, F-nya ini ya. Kemudian besar muatan A dan B masing-masing, ini muatan A, ini muatan B, ini muatan A. Jadi ini QA, ini QB. Ini QA, ini QB. Pertanyaan, berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan oleh muatan B? Jadi pertanyaannya dua ya. Nah, kita tuliskan aja. Jadi kita gambar. Misalkan ini ada QA, ini ada B. Kemudian gaya tolak apa tarik ini? Tarik ya, tarik menariknya F-nya ini F. Itu yang ditanyakan adalah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Jadi muatan A yang ini itu menimbulkan medan magnet, medan listrik di B. Jadi di sini ada medan listrik di B ya. Nah, ini di sini jadi di B ada medan listrik yang disebabkan oleh muatan A yang nilainya adalah EA-nya atau EB di medan magnet, medan listrik di B bisa dihitung EB sama dengan F ya. Nah, kalau dibagi dengan muatan apa ini? Ya, dibagi muatan B. Nah, B begini. Nah, tinggal masukkan sekarang. F-nya adalah 8 10 pangkat min 4 yang atas ya. 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan muatan B 4 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 8 bagi 4 2 kali 10 pangkat min 6 nya naik jadi 6 pangkatnya 2
Satuannya ini kan Newton, ini kolom, jadi Newton per kolom. Nah, ini medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan A. Kalau yang ditimbulkan oleh muatan A kan berarti di B toh, medan magnet di B gitu namanya. Kalau yang ditimbulkan oleh muatan B berarti medan magnet di A, itu ya. Nah, berarti di A ada medan magnet yang ditimbulkan oleh B. Nah, ini medan magnet di A, nilainya adalah F bagi dengan B A. Nah, kita hitung. F-nya 8 kali 10 pangkat 4 Newton dibagi dengan PA. PA-nya 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 8 bagi 2 itu 4 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom. Jadi pertanyaannya, jawabannya biar nggak bolak-balik, yang ini adalah jawaban untuk ini adalah kuat medan yang ditimbulkan muatan A, itu ya, muatan A. Sedangkan yang ini adalah kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B. Jadi ini jawaban yang nomor 1 dulu awal ya, ini yang kedua. Jangan terbalik. Jadi jawabannya berarti 2 10 pangkat 2 dan 4 10 pangkat 2 gitu. Nomor 4 sekarang. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek? Nah, petir itu kan per loncatan ya, loncatan muatan. Jadi misalkan ini bumi, ini ada pohon kelapa, ini pohon mangga gitu. Nah, kan lebih tinggi pohon kelapa. Ya, ini pohon mangga ini. Kalau di sini ada awan gitu, awan berarti kan kalau dari petir kan berarti terjadi apa? Loncatan muatan. Nah, loncatan muatan itu bisa dari awan ke bumi ya, awan ke bumi atau awan ke awan. Nah, awan ke awan ini ke sana, ini ke sini ya. Nah, kenapa terjadi loncatan muatan? Ya, kan terjadi beda muatan. Mungkin di sini muatannya min, ya ini min, misalkan muatannya min. Berarti yang sini muatannya plus. Itu tidak sama muatannya, maka terjadi tarik menarik muatan sehingga nanti akan melompat. Nah, kalau melompat terjadilah petir yang menghasilkan suara yang menggelegar karena mungkin diakibatkan adalah suhunya berubah mendadak dari menjadi panas gitu ya, sehingga menimbulkan suara yang menggelegar. Demikian pula bisa juga terjadi antara awan dan bumi. Nah, bumi itu kan sebagai pusatnya muatan. Di bumi itu muatan plusnya banyak, minusnya juga banyak. Jadi gudangnya muatan. Sehingga kalau ada awan baik negatif atau positif, maka dia cenderung menuju ke bumi. Jadi listrik itu cenderung menuju ke bumi. Termasuk listrik yang ada di rumah kita cenderung pengen ke bumi, ground ya, digroundkan, karena di bumi itu bisa dinetralkan ya. Jadi ibaratnya di bumi itu banyak pasangan lah ya. Kalau yang atas itu misalnya negatif semua ya kepengen nyari positif di bawah, yang atas positifnya kepengen nyari negatif di bumi kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menuju ke bumi
tentunya dia kan mencari apa? Mencari jalan yang paling cepat, gitu ya. Mencari jalan yang paling cepat. Nah, maka dia memilihnya adalah benda-benda yang lebih tinggi. Lebih tinggi, di samping itu pula memilih yang bentuknya lancip, ya, lancip. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Karena pohon kelapa lebih tinggi, benar pohon kelapa yang lebih tinggi dibanding pohon. Iya, karena jadi jawabannya adalah karena apa? Ditulis di sini ya, nomor berapa lagi? Nomor 4 ya. Nomor 4 karena loncatan muatan itu memilih karena loncatan muatan listrik, ya, baik muatan negatif ya, terutama ya loncatan elektron atau muatan listrik, memilih jalur yang terdekat. Nah, mungkin tambahi terdekat dan lancip, mungkin ya, bentuknya lebih lancip. Nah, misalkan di sini ada yang lancip itu ya ujungnya. Nah, itu yang dicari, malah yang dicari karena kalau bentuknya lancip itu kumpulan muatan di sini, banyak terkumpul muatan. Jadi kalau awan itu muatannya negatif, maka kelapa ini mengumpul muatan positif. Nah, ini positif semua karena ditarik dengan awan yang negatif. Nah, sebaliknya kalau awannya positif, maka yang ngumpul negatif. Nah, kalau awannya positif ya, nah, yang ngumpul adalah negatif. Maka nanti suatu saat akan terjadi pertemuan antara awan negatif, nah, dan bumi yang mana di tempat itu terkumpul muatan yang berawanan, gitu ya. Jalur tadi jalur ya, atau jalan terdekat itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5, mengapa kelistrikan pada sel saraf umumnya tidak dapat diukur menggunakan ampermeter biasa. Nah, kita ingat sel saraf itu adalah listrik statis ya, statis. Jadi tidak mengalir seperti listrik yang ada di rumah kita, listrik menyalakan TV, menyalakan kulkas dan lain-lain, tidak. Jadi listrik yang ada di saraf itu adalah listrik statis. Nah, jadi tidak cocok kalau diukur dengan ampermeter, yang mana ampermeter itu untuk mengukur arus atau listrik yang dinamis. Jadi jawabannya adalah sel saraf itu listrik statis, sehingga tidak dapat diukur dengan ampermeter yang biasa untuk mengukur listrik dinamis. Nah, itu apakah masih ada? Sudah selesai. Saya kira itu untuk pembahasan materi tentang listrik statis ya, khususnya. Nah, kita tunggu lagi video-video untuk pembahasan listrik statis maupun listrik dinamis yang akan datang. Terima kasih.